Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riniwati. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 4B dari Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah. Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dari Psikologi Konseling yang diberikan oleh Ibu Heryati, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling sebagai pengalaman baru. Di dalam konseling sebagai pengalaman baru di sini ada 6 macam yang diperoleh dalam proses konseling. Yang pertama yaitu konflik internal. Konflik internal ini ada 3 macam faktor yang menyebabkan konflik internal tersebut. 1. Penilaian negatif terhadap diri sendiri. Artinya bahwa orang tuh menganggap saya tidak pantas, misalnya contohnya. Saya bodoh. Saya tidak bisa seperti teman saya. Sedangkan yang faktor yang kedua yaitu keharusan psikologis. Keharusan psikologis di sini orang tersebut ingin dihormati. Saya ingin dijadikan nomor 1. Terus harus menjadi panutan. Sedangkan faktor yang ketiga, konflik kebutuhan, di mana seseorang akan menghadapi permasalahan yang harus memuaskan pribadinya dan ingin membanggakan orang tua. Maksudnya, konflik kebutuhan di sini orang tersebut ingin memuaskan apa yang dia inginkan, Ini konflik kebutuhan. Sedangkan yang kedua yaitu menghadapi realitas. Banyak orang menghadapi berbagai masalah dalam dirinya karena kekurangan menghadapi realitas. Ada 3 macam yang umumnya menjadi sebab orang tidak mampu menghadapi realitas. Pertama, menghindar. Klien di sini akan dibantu oleh konselor untuk berada pada masa kini dan di sini. Klien dibantu untuk melihat dengan matanya, mendengar dengan telinga, mengkaji dengan otaknya, dan merasa dengan hatinya terhadap realitas yang sesungguhnya. Terus yang kedua, generalisasi berlebihan. Individu dibantu oleh konselor lebih mampu membuat generalisasi sendiri tepat sesuai dengan realitas yang ada. Dengan begitu, dia mampu menghadapi realitas dirinya sendiri dan realitas lingkungan, serta bertindak secara efektif sesuai dengan realitas tersebut. Terus yang ketiga itu menyalahkan. Klien dibantu untuk menghadapi masalah yang dihadapi secara realitas tanpa harus menyalahkan orang lain. Menyalahkan merupakan cara yang bersifat sementara tapi dalam jangka panjang dapat menjadi masalah. Maksudnya, menyalahkan tersebut bisa berdampak masalah terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Karena seseorang merasa tidak mempunyai salah terus dituduh, malah akan berakibat tidak baik kepada si klien. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan tilikan. Dalam konseling ini ada 3 hal yang berkenaan dengan masalah kurangnya tilikan. Yang pertama, gambaran atau kesan palsu. Yang kedua, saringan psikologis. Yang ketiga, kebingungan. Gambaran kesan atau palsu, mereka memahami realitas dirinya namun kurang berani menyatakan dirinya sebenarnya. Mereka berusaha untuk memberikan gambaran atau kesan tentang dirinya yang palsu. Mereka juga akan menjadi masalah. Dia akan dihantui perasaan takut atau khawatir kalau kepalsuannya diketahui oleh orang lain. Konseling dapat membantu individu dalam mengembangkan tilikan dirinya melalui upaya
penyadaran akan adanya perbedaan antara realitas diri yang sebenarnya dengan kesan yang ditampilkan. Terus yang kedua yaitu saringan psikologis. Saringan psikologis di sini adalah suatu kesan yang telah lama melekat dalam diri seseorang, sehingga menghalangi penampilan keadaan dirinya yang sebenarnya. Saringan psikologis ini terjadi karena dua hal. Yang pertama, introdignasi dan pencapaian peranan. Introdignasi adalah perlakuan yang bersifat dogmatis yang diperoleh sejak kecil dari orang tuanya, lingkungan, dan juga gurunya. Peranan-peranan yang harus dipikul juga dapat menimbulkan adanya saringan psikologis. Konseling di sini akan dibantu untuk mengenal keadaan dirinya yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu kebingungan. Ia tahu tentang dirinya, tetapi ia ragu-ragu karena pihak luar tidak menganggapnya demikian atau sebaliknya. Informasi yang dia peroleh tentang dirinya tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui tentang dirinya. Ada berbagai pihak yang memberikan informasi tentang dirinya secara tidak konsisten, bahkan bertentangan dengan dirinya. Melalui proses konseling ini, individu dibantu untuk lebih mengenal tentang keadaan dirinya yang sebenarnya secara tepat. Terus yang keempat, yaitu memulai hubungan baru. Hubungan konseling mempunyai kualitas tersendiri sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap klien. Kualitas hubungan yang ada di dalam konseling. Pertama, ketulusan konselor dalam melakukan hubungan yang bersifat membantu, ramah, hangat, bersahabat, dan lain sebagainya. Pemahaman yang diberikan konselor terhadap klien ini dengan segala latar belakang dan masalah dapat membuat klien merasa diterima, merasa nyaman untuk bercerita kepada konselor. Serta ketulusan orang akan diperoleh dan berkembang melalui interaksi dengan konselor yang tulus. Resiko yang timbul dari hubungan dengan konselor dengan dirinya tidak menimbulkan akibat yang bersifat merusak. Artinya tidak berdampak merusak, tetapi dapat menunjang perkembangan individu tersebut. Respon-respon yang baru akan diperoleh melalui serangkaian interaksi dalam hubungan yang bersifat membantu. Dalam konseling, klien belajar bagaimana membuat suatu respon yang baru dan efektif dalam berinteraksi dengan lingkungannya ataupun dengan orang-orang yang di sekitarnya. Yang kelima, meningkatkan kebebasan psikologis. Banyak orang menghadapi kesulitan dan masalah karena dalam dirinya terdapat kekurangan kebebasan dalam menyatakan hal-hal yang bersifat psikologis. Ada beberapa kebebasan psikologis yang dapat dikembangkan melalui proses konseling ini. Yang pertama, kebebasan untuk mengakui ketidaksempurnaan dirinya sendiri. Kebebasan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, baik ataupun buruk, harus dipertanggungjawabkan. Kebebasan untuk menyatakan perasaan. Kebebasan untuk mengecewakan orang lain. Ini adalah meningkatkan kebebasan psikologis. Sedangkan yang keenam, pengalaman konseling, yaitu memperbaiki konsepsi yang keliru.
Banyak orang yang memiliki konsepsi tentang perilaku secara keliru. Sebagai akibat, mereka tidak mampu menunjukkan perilaku secara tepat sehingga menimbulkan berbagai masalah. Ada beberapa konsepsi keliru yang banyak dibawa orang dalam proses konseling. Yang pertama, konsepsi bahwa adanya masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan, bahwa seorang klien mempunyai masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh dirinya sendiri. Konsepsi bahwa janji-janji tidak tepat dibatalkan dan harus ditepati secara pasti. Yang ketiga, konsepsi dalam masalah yang dihadapi adalah korban dan situasi atau orang yang bersifat merusak. Yang keempat, konsepsi bahwa apa persepsi dan interpretasi selama sesuai. Gagasan yang ditampilkan kepada orang lain akan dipersepsi dan ditafsirkan secara sebagaimana yang dihadapkan. Konsepsi bahwa orang tahu persis apa yang dilakukannya. Nah, itu semua adalah konseling sebagai pengalaman baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.